Halo, saya Gede dari Online D7 dan pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang beberapa mindset yang penting banget buat Anda miliki sebelum Anda mulai bisnis online. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena ternyata banyak banget masih yang menurut saya mindsetnya belum tepat nih untuk mulai berkarir atau memulai hidup sebagai seorang entrepreneur online. Makanya saya ingin membantu teman-teman supaya paham dulu hal-hal ini sebelum benar-benar nanti terjun ke bisnis online. Nah, apa aja nih hal-hal yang penting untuk dipahami sebelum mulai berbisnis online? Kita langsung aja lihat. Nah, yang pertama, bisnis online itu adalah sebuah bisnis gitu ya. Jadi yang namanya bisnis itu harus dimulai dan mulai berkembang itu sebagai sebuah proses. Jadi awalnya gini, bisnis online itu bukan yang kayak oke, kalau misalnya lewat internet berarti penjualan akan meningkat 1000% dalam waktu satu malam. Bukan kayak gitu. Jadi yang namanya bisnis online itu adalah ya udah Anda ini sebuah bisnis. Jadi kalau misalnya Anda di kantor misalnya kerja 8 jam sehari. Nah, lalu kalau misalnya Anda membangun bisnis, misalnya membuka restoran, Anda harus bekerja misalnya 10 jam sehari. Nah, artinya apa kalau misalnya Anda mulai bisnis online, ya perlakukanlah bisnis online ini sebagai sebuah bisnis yang sama seperti ketika Anda membuka restoran. Apalagi misalnya Anda di awal-awal, Anda perlu banget yang namanya harus ada jam kerjanya yang jelas, usahanya yang jelas. Ini sangat penting banget. Jadi ini yang saya lihat, banyak banget orang yang berpikir dengan bisnis online artinya saya cukup bekerja 1 menit sehari atau 1 menit sebulan. Bisa nggak kayak gitu? Bisa dengan catatan Anda sudah jelas punya model bisnisnya dan model bisnisnya sudah benar-benar berjalan dengan baik dan Anda sudah menduplikasi diri Anda kepada tim Anda. Baru nanti Anda bisa mulai meninggalkan operasional day to day-nya. Nah, ketika operasional sudah mulai ditinggalkan, barulah Anda bisa mencapai dalam tahap bekerja hanya 1 menit satu hari, hanya bekerja 1 menit per minggu. Nah, itu baru lebih make sense. Jadi bukan sesuatu yang Anda baru mulai, langsung tinggal. Enggak, bisnis apapun nggak bisa. Mau Anda bisnis restoran, mau Anda bisnis bengkel, hari pertama buka langsung tinggal nggak bisa. Sekali lagi, bisa ditinggal itu adalah ketika nanti sudah memiliki tim atau manajer yang bisa Anda tinggal, yang sudah bekerja secara otomatis dan sudah memiliki SOP yang jelas tentang sistem apa saja yang harus dilakukan. Oke, jadi ini yang pertama, mindset yang penting banget. Bisnis online sama seperti bisnis lainnya adalah sebuah bisnis. Nah, yang kedua, Anda harus memiliki jiwa seorang entrepreneur. Karena gini, banyak banget yang misalnya udah pernah ikut seminar, pernah ikut workshop, itu pasti bertanya gini, kalau misalnya saya ikut pelatihan A atau ikut training B atau ikut workshop C, apakah dijamin saya akan sukses? Jadi gini, kalau misalnya Anda bertanya, Anda ingin dijamin sukses, itu sama aja Anda menjadi seorang pegawai. Karena kalau Anda pegawai, Anda dijamin gajian di akhir bulan selama tidak dipecat. Nah, kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang pebisnis, please, mindsetnya pebisnis. Tidak ada yang satupun yang berani menjamin Anda akan sukses. Bahkan kalau misalnya Anda ikut sebuah seminar atau sebuah training gitu ya, dan instrukturnya bilang Anda pasti sukses setelah ikut, wah itu harus hati-hati. Harus hati-hati banget, karena seorang instruktur yang baik dan instruktur yang benar itu tidak akan pernah menjamin Anda pasti sukses. Nah, yang bisa diberikan jaminan oleh seorang instruktur atau seorang pembicara atau seorang mentor itu adalah jika Anda mengikuti prosesnya, maka experience dari seorang mentor itu akan bisa Anda miliki. Nah, tapi lagi-lagi tentu saja nanti akan ada banyak banget detailnya yang itu harus Anda benar-benar alami sendiri. Seorang mentor tidak akan bisa mengatakan, oke, jaminan pasti sukses. Nggak ada. Mau seorang Bill Gates pun mengatakan kalau misalnya Anda kopas langkahnya dia, Anda pasti sukses. Ya nggak akan. Tentu saja karena beda banget, mindsetnya beda, zamannya beda, usaha yang dilakukan beda, timnya beda, knowledge-nya beda. Nah, tapi yang paling penting adalah jika Anda seorang entrepreneur, Anda harus mau belajar, Anda harus mau mulai, dan Anda harus keluar dari mindset bahwa akan ada seseorang di luar sana yang akan menjamin keberhasilan Anda, kesuksesan Anda, menjamin Anda jadi kaya. Please, itu bukan mindset seorang entrepreneur, itu bukan mindset seorang pebisnis. Jadi, sekali lagi, kalau Anda mau masuk ke bisnis online, ini adalah sebuah bisnis, dan Anda harus memiliki mental seorang pebisnis.
Tidak akan ada yang menjamin Anda sukses dan tidak akan ada yang memastikan Anda akan aman dari misalnya risiko kerugian. Nah, tapi yang namanya bisnis online Anda bisa meminimalisir risiko, betul banget. Karena apa? Karena bisnis online bisa dimulai dengan modal yang seminim mungkin dan risiko itu tergantung dengan modal yang ditempatkan. Kalau Anda nempatin modal 1M, ya udah risikonya 1M habis. Tapi kalau bisnis online enggak, Anda bisa mulai dengan modal yang seminim mungkin. Nah, resikonya di mana? Mungkin resiko waktu Anda. Seperti itu. Jadi kalau dengan bisnis online bisa lebih diminimalisir resikonya dan biaya belajarnya juga lebih sedikit dibandingkan kalau bisnis beneran. Karena kalau bisnis beneran, Anda harus misalnya sewa ruko itu udah berapa puluh juta. Sewa pegawai itu udah berapa juta per bulan. Bisnis online enggak? Bikin website Anda bisa for free. Anda mau promosi pakai Facebook Ads misalnya, itu hanya 10.000 per hari minimal, bandingin kalau iklan koran minimal sekian juta per hari, seperti itu. Jadi jauh lebih rendah risikonya, tapi please sekali lagi ini adalah bisnis dan Anda harus benar-benar mencoba dan take action. Oke? Nah, yang ketiga, jangan misalnya Anda memulai bisnis itu dengan mindset, oke, saya bisnis biar kaya. No, nggak kayak gitu mulainya. Kalau Anda seorang pebisnis yang benar, cobalah misalnya ketika Anda berbisnis, Anda mulai dari masalah apa yang Anda ingin pecahkan dan bagaimana solusinya. Contohnya, Nadiem Makarim sekarang seorang triliuner kaya raya. Kok bisa? Karena dia mulai dari berpikir, oke, masalahnya apa? Di Jakarta masalahnya ada kemacetan. Dan solusinya adalah, kalau misalnya saya bisa memberikan moda transportasi di mana orang bisa lebih murah dan lebih terhindar dari kemacetan, maka itu akan menjadi solusi dan saya akan dapat uang dari sana. Lahirlah Gojek kayak gitu. Jadi ada masalah, ada solusi. Kalau ojek misalnya masalahnya apa? Mungkin biasanya tarifnya asal tembak. Nah, tapi dengan aplikasi Gojek tarifnya diseragamkan. Kalau misalnya dulu sebelum ada Gojek misalnya mungkin ada beberapa supir ojek yang mungkin nggak bawa helm atau kalaupun misalnya bawa helm tidak sebersih itu. Tapi dengan adanya Gojek sekarang semua distandarisasi. Dan Anda juga bisa memberikan feedback. Jadi memberikan kemudahan kepada para pelanggan atau para penumpang ojek. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana Anda bisa mencari masalah lalu menemukan solusinya. Bisnis online apa nih masalahnya? Apa sih masalah yang Anda lihat di sekitar Anda dan cobalah cari solusinya. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Jadi tidak mulai dari mindset mau kaya, tapi yang benar adalah mindsetnya apa nih masalahnya dan apa sih solusinya. Seperti itu. Dan bagaimana cara Anda nyari masalah? Gampang banget. Cari aja orang ngeluh. Yaudah, itu masalah. Coba cari solusinya. Maka dari solusi ini Anda bisa membangun sebuah bisnis dan Anda bisa menjadi kaya dari sana. Nah, lalu yang berikutnya Anda harus paham. Internet adalah sebuah alat. Jadi, internet itu adalah sebuah alat untuk memaksimalkan pemasaran Anda bisa mencapai target market yang lebih luas lagi. Udah, tidak lebih daripada itu. Artinya apa? Kalau misalnya Anda tidak punya produk yang bagus dan Anda tidak tahu siapa pembeli Anda, ya jangan harap internet bisa membantu Anda. Sorry to say, mohon maaf. Jadi banyak banget orang yang berpikir dengan internet dia bisa bisnisnya pasti akan jauh lebih dahsyat lagi. Belum tentu. Please, pahamin bahwa yang namanya internet ini adalah sebuah alat. Alat adalah bisa membantu Anda jika Anda memiliki pondasi yang bagus. Pondasinya apa? Pondasinya adalah Anda memiliki produk yang bagus, produk yang jelas, produk yang benar-benar bermanfaat, memberikan solusi dari permasalahan. Nah, internet ini adalah sebuah tool yang sangat efektif banget untuk membantu Anda. Kalau misalnya Anda dengan konvensional, misalnya Anda buka toko, paling pelanggan Anda adalah orang yang lewat di depan Anda. Tapi dengan adanya internet, tiba-tiba Anda bisa jualan ke Amerika. Tiba-tiba Anda bisa jualan misalnya ke Eropa. Hanya dengan satu kali klik. Jadi tinggal bikin Facebook Ads, Anda bisa jualan ke Amerika. Nanti ada order, misalnya Anda jualan produk, Anda bisa langsung ekspor ke sana. Nah, ini penting banget. Itulah apa sih internet sebenarnya, apa sih sosial media sebenarnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah alat. Tidak lebih daripada sekedar alat yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan pelayanan Anda terhadap customer yang lebih luas. Oke? Nah, yang berikutnya, tidak ada yang namanya instan. Semua perlu effort, semua perlu proses, dan Anda perlu investasi. Investasi nggak mesti uang loh. Investasi bisa juga tenaga dan waktu, niat dan semangat, itu juga termasuk investasi. Jadi kalau misalnya
Anda mau cepet kaya gitu ya, please, mungkin bukan internet, bukan online, atau bukan bisnis yang Anda perlu cari seperti itu. Mungkin Anda perlu mencari yang lain yang benar-benar instan. Karena kalau misalnya sesuatu yang instan, yang cepat, ya sudah, pasti semua orang akan ke sana. Nah, biasanya yang namanya instan ini itu biasanya diikuti dengan resiko yang sama besarnya seperti itu. Jadi semakin kecil resikonya, maka semakin banyak investasi yang perlu Anda lakukan sehingga Anda bisa lebih memaksimalkan investasi Anda. Oke, jadi sekali lagi tidak ada yang instan. Semua sukses memerlukan investasi. Nggak mesti uang, bisa juga waktu untuk belajar misalnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat orang udah misalnya lewat internet marketing udah bisa dapetin 1 miliar per hari, please, di belakang itu dia udah spend mungkin tahunan buat belajar yang Anda nggak tahu. Jadi jangan lihat dari suksesnya aja, lihat dong, dia udah investasi berapa banyak sih, berapa puluh juta mungkin yang dia udah spend buat dia belajar dari the best atau dari mentor-mentor yang ada di dunia ini. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya Anda mau mulai dari bisnis online, please, Anda harus punya mindset sebagai seorang pengusaha yang tepat. Jadi kalau misalnya hal-hal di atas tadi belum cukup dipahami, mungkin Anda bisa mendengar video ini lagi. Jadi nanti Anda paham ketika Anda sudah mulai terjun nih sebagai seorang pebisnis online, Anda harus bagaimana sikapnya, attitude-nya, mindset-nya. Itu harus tepat dulu. Itu sebagai pondasi supaya Anda bisa lebih cepat lagi mendapatkan kesuksesan dari bisnis online ataupun bisnis apapun yang Anda lakukan. Oke, nah saya juga mengundang Anda kalau misalnya Anda ingin belajar for free ya, ini benar-benar free banget. Kita tidak memungut biaya sama sekali. Itu ada program yang namanya Free Online Mentoring. Anda akan mendapatkan bimbingan pendampingan bisnis online dan digital marketing dari 0 sampai nanti Anda mahir. Caranya gampang banget. Anda bisa lihat di www.onlined7.com atau Anda bisa lihat di description di bawah ini, nanti muncul bagaimana caranya Anda bisa bergabung. Sekali lagi, ini adalah free online mentoring gratis. Tapi please, kalau Anda ingin bergabung di program ini, please Anda mengikuti programnya dengan baik. Karena ini saya berikan gratis, bukan berarti Anda bisa menyia-nyiakannya. Please tolong serius, karena banyak banget yang udah mengikuti program ini dan sudah merasakan juga manfaatnya. Jadi mudah-mudahan Anda adalah kisah sukses dari program ini berikutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang bisnis online, tentang digital marketing, silakan Anda tuliskan di komen di bawah ini, dan jika Anda mendapatkan manfaat dari videonya, silakan Anda klik tombol like, dan Anda bisa subscribe channel ini karena saya akan terus berbagi dan share tentang jurus, strategi, dan tips untuk internet marketing dan bisnis online. Oke, baik, terima kasih, sekian dulu dari saya, dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.